Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Universitas Bayangkara Jakarta Raya Bekasi dari Fakultas Hukum Angkatan 2022 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Interpretasi Isyarat Al-Quran dalam Menangani Perubahan Iklim dengan Pendekatan Holistik yang beranggotakan saya, Sherly Amanda, saya, Salwadi Ayu Disa Putri, saya, Fania Amalia, yang berisikan abstrak, pendahuluan, gagasan, dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Salwadi Ayu. Perubahan iklim adalah isu yang saat ini menjadi perhatian bagi banyak kalangan. Berbagai pihak menyatakan bahwa pengaruh manusia terhadap perubahan iklim adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Sementara perubahan iklim global tersebut telah menyebabkan kerusakan yang bersifat katastrofik, termasuk dalam terhadap kesehatan manusia, ekosistem, aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya. Indonesia tidak terlepas dari masalah perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya. Makalah ini merupakan kajian atas berbagai hasil penelitian tentang perubahan iklim global dan dampak sosial, ekonomi yang ditimbulkannya. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa manusia sangat rentan terhadap berbagai indikator perubahan iklim, yaitu kenaikan muka air laut, siklon tropis, banjir, kekeringan, dan problem kesehatan yang diakibatkan perubahan iklim. Selain dampak yang secara langsung berpengaruh terhadap berbagai aktivitas manusia, biaya sosial dan ekonomi juga harus dikeluarkan untuk memperlambat pemanasan global juga yang sangat tinggi. Yang kedua ada latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi saat ini yang menjadi alasan, tujuan, dan manfaat. Perubahan iklim pada saat ini yaitu cuaca yang ekstrim, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, mengatasi perubahan iklim menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan planet ini. Beberapa bulan lalu telah terjadi hutan gundul 11 kecamatan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Terancam kekeringan ekstrim dari total 18 kecamatan di Kabupaten Bima. 11 diantaranya kini terancam kekeringan ekstrim akibat hutan gundul dan kemarau panjang. Dan 11 kecamatan di Kabupaten Bima ini ada 39 desa atau 23.098 jiwa penduduk yang akan mengalami krisis air bersih dari tahun ke tahun. Jumlah wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih semakin bertambah. Diakuinya, kondisi hutan yang gundul karena warga digunakan untuk menanam jagung menjadi penyebab utama krisis air terus-menerus. Berdasarkan perubahan iklim saat ini, sesuai dengan permasalahan yang di atas, terdapat pada beberapa ayat Al-Quran yang di bawah ini. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kassabat aydin nasi liyudhiqihim ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khada'ala fir'auna bisinninna wa naqshi minas thamarati la'allahum yadhakkarun. Quran surat Al-A'raf ayat 130 yang artinya, dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Berdasarkan isu yang diangkat, perubahan iklim global menjadi perhatian utama di dunia. Perubahan iklim mengancam keberlanjutan lingkungan, eksistensi kehidupan manusia, serta ekonomi politik global. Karena itu, hal ini menjadi tantangan yang mendesak bagi umat manusia. Dilanjut, gagasan. Gagasan yaitu berisi solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya. Upaya apa yang dapat kita lakukan dalam menangani perubahan iklim? Yaitu 1. Penanaman pohon. Upaya perubahan iklim yang pertama dengan menanam pohon sederhana bukan? Kamu dapat menanam pohon di halaman rumah atau dengan menaruh beberapa tanaman kecil di teras rumah, sehingga rumah tersebut memiliki oksigen dan menghasilkan siklus pertukaran
karbon dioksida yang timbul untuk manusia. 3. Menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce, reuse, dan recycle merupakan aktivitas menggunakan produk kemasan utama plastik seminimal mungkin. Langkah metode reduce ini membantu mengurangi pemborosan. Reduce bisa dilakukan dengan membeli produk yang bisa digunakan berkali-kali, seperti menggunakan botol minum, terus menggunakan tempat makan. Sedangkan recycle merupakan aktivitas mendaur ulang yang sudah tidak terpakai. Recycle contohnya seperti kita menggunakan botol plastik dan didaur ulang membuat celengan. Nah, contohnya lagi, kamu bisa mendaur ulang koran plastik, kaleng kaca, atau limbah lainnya menjadi suatu barang yang bermanfaat. 3. Mengajak orang lain melakukan pelestarian lingkungan dapat digunakan untuk solusi perubahan iklim yang bisa dilakukan bersama. Mendaur ulang dengan tenaga, bahkan memberikan contoh yang baik dalam pelestarian lingkungan. Ini merupakan kebiasaan yang wajib kita lakukan, seperti kebiasaan baru yang wajib dilakukan, misal mematikan arus listrik yang tidak terpakai atau membuat kompor dari plastik organik. Terus 4. Mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi. Lebih baik kita mengurangi penggunaan kendaraan motor untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan tidak menjadi polusi, seperti kita berjalan kaki. Kesimpulan, yang pertama, gagasan yang diajukan. Gagasan kaum muda melakukan metode yang ditawarkan dalam mengurangi perubahan iklim yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan dapat dijangkau oleh setiap kalangan. Metode ini mengusung kondisi masyarakat sekitar untuk melakukan kerja bakti setiap hari Minggu untuk dapat diterapkan di lingkungan sekitar. Alasan dipilihnya gagasan ini agar kaum muda mengajak masyarakat lainnya untuk lebih menjaga lingkungannya agar tidak terjadi perubahan iklim yang berdampak pada kerusakan lingkungan, dan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya menjaga lingkungan.